Ferdi Sambo makin terancam. 12 saksi kunci keluarga Brigadir J dihadirkan langsung di persidangan, mengungkap aksi keji Ferdi Sambo dalam merencanakan pembunuhan Brigadir J. Jangan pernah mempertahankan kesalahan, karena sekuat apapun Anda bertahan, Anda tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Kasihan, ini FS dan PC, kalian yang harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Semoga saja Pak Hakimnya punya hati nurani yang bersih, punya hati nurani yang baik, dan tidak terkena amplop yang suka Sambo tebar-tebarkan. Jadi nanti semoga putusan pengadilan menjadi putusan yang benar-benar adil. Itu pertama, otak daripada almarhum tidak berada di kepala, tetapi berada di dada. Kemudian ada luka tembak dari belakang tembus ke hidung, ketika disonde tembus ke hidung, tapi disonde ke mata tidak tembus, itu catatannya. Kemudian luka tembak ini dilem supaya tidak terlihat bekas tembak, dilem dia oleh dokter yang pertama, diduga oleh dokter yang pertama. Kemudian kepalanya diduga ada retak 6, kepala tengkorak ini. Kemudian ditemukan lagi ada sayatan-sayatan atau semacam sayatan-sayatan di bawah mata maupun di atas alis mata kanan. Kemudian ditemukan lagi ada diduga luka tembak dari bawah rahang ini tembus ke bibir bawah. Kemudian ada juga rahangnya sudah bergeser atau sudah tidak normal, bahkan giginya sudah sebagian copot. Kemudian temuannya lagi pankreas hilang atau tidak ditemukan. Kemudian kantong kemih hilang atau tidak ditemukan. Kemudian empedu tidak ditemukan juga. Jadi ada 3 organ yang tidak ditemukan. Ini saya kira itu akan dicari nanti. Tentu ada penyebabnya. Kenapa kalau memang ada itu, kenapa kendala itu terjadi dan siapa melakukan? Informasi ini dari siapa dan bagaimana, itu akan ada nanti korelasi terhadap pembunuhan berencana. Kalau menurut saya akan ke sana larinya nanti. Tapi semuanya ini nanti tentu akan larinya pada di ujung bisa diprediksi. Jaksa ini akan prediksinya akan mengatakan 340 terbukti kemungkinan. Bahwa kasus ini bukan tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana, dan itu sudah sekarang sedang berproses di pengadilan. Mengenai bukti ya, saya pikir bukti itu kurang lebih 90% sudah kami serahkan kepada penyidik, dan seharusnya penyidik sudah menyerahkan juga kepada jaksa penuntut umum ya untuk dijadikan bahan nanti. Lalu harapannya yang terakhir adalah agar perkara ini ya dapat diputus seadil-adilnya ya kepada para pelaku yang sudah melakukan pembunuhan berencana. Hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, hadirkan 12 orang saksi, termasuk orang tua Brigadir J. Jadwal sidang Baradae hari ini pada Selasa 25 Oktober akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari jadwal sidang Baradae tersebut, diagendakan pemeriksaan saksi-saksi terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Berdasarkan data dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadwal sidang Baradae hari ini akan mendengarkan 12 orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo bersama terdakwa lainnya didakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan dakwaan menghalangi atau perintangan terhadap penyidikan atau obstruction of justice. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cuyanto, menyebutkan pada Selasa 25 Oktober, terdakwa Baradae atau Barada Richard Eliezer yang akan menjadi terdakwa dengan menghadirkan 12 orang saksi. Dijelaskan Cuyanto, ke-12 saksi yang akan dihadirkan diantaranya dari pihak keluarga Brigadir J, yakni pengacara Kamarudin Simanjuntak. Kemudian sang ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Marizal Rizky, kemudian Yuni Artika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sari Nadia, Rohani Simanjuntak, Sanggah Parulian,
Indrawanto Pasaribu, Vera Mareta Simanjuntak, dan Roslin Emika Simanjuntak. Sedangkan untuk terdakwa utama Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dan Ricky Rizal Wibowo serta Kuat Ma'ruf akan digelar pada Rabu 26 Oktober. Kemudian pada hari itu juga digelar sidang perkara menghalangi penyidikan terdakwa Irfan Widianto dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi terdakwa. Lebih lanjut, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebutkan sidang berikut dengan terdakwa Cut Putranto dan Bayi Kunyi Wibowo agenda eksepsi. Selanjutnya pada Kamis 27 Oktober digelar pula kasus dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dengan dakwaan menghalangi penyidikan. Sedangkan sehari setelah itu, yakni pada Jumat 28 Oktober, juga digelar masih dalam kasus Sambo dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda eksepsi. Persidangan semuanya menurut jadwal akan digelar setiap harinya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Orang tua Brigadir J hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jadi saksi sidang Baradae. Orang tua hingga kekasih Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjadi saksi sidang kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Baradae pada Selasa. Mereka datang secara bersamaan. Dalam rombongan juga tampak pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak. Rombongan datang tampak kompak mengenakan kemeja berwarna putih merah. Di bagian belakang kemeja tampak tulisan Justice for Brigadir Yosua. Ada 12 orang saksi yang rencananya diperiksa dalam persidangan hari ini. Mereka berasal dari pihak keluarga Brigadir J, yakni Kamarudin Simanjuntak, Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Marezal Rizky, Yuni Artika Huta Barat, dan Devianita Huta Barat. Kemudian Novita Sari Nadia, Rohani Simanjuntak, Sanggah Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, Indrawanto Pasaribu, dan Vera Mareta Simanjuntak. Dalam persidangan sebelumnya, Baradae tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi, sehingga sidangnya sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi. Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Baradae diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Brigadir Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Dalam pembunuhan ini, Baradae mengaku mendapat perintah dari Sambo. Namun dalam eksepsinya, Sambo menyebut hanya memerintahkan Baradae untuk menghajar Yosua. Bukan menembaknya. Baradae didakwa melanggar pasal 340 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar, pasal 338 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.